Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau di video ini nggak, Bu? Ini. Oh, udah. Udah sampai selesai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ibu sekalian, kita tolong untuk semangatnya ya. Oke. Sebelumnya kita tetap semangat. 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 Terima kasih ibu sekalian. Baik, di sini mohon izin Bapak Hasil. Saya akan menyampaikan tentang RPM yang saya buat untuk anak-anak sekolah. Kebetulan yang saya ambil adalah materinya belum terintegrasi. Kenapa? Karena memang saya menjadwalkan khusus di sekolah itu untuk coding di hari Jumat. Jadi kalau terintegrasi kita biasa memakai integrasi dan tidak. Tapi saya lebih menekankan kepada untuk codingnya ya di hari Jumat. Jadi benar-benar memang kita fokus kepada coding dan komputernya. Kebetulan di sini mata pelajarannya adalah coding berdasarkan Indonesia untuk kelas C. Maaf ya, kemudian lokasi yang saya sediakan adalah 2 sampai 3 kali pertemuan. Nah, yang pada kali ini saya akan sampaikan, saya akan menyampaikan untuk pertemuan yang pertama. Di mana tujuan pembelajarannya setelah di pembelajaran murid dapat mengenal fungsi AI text to speech. Ya. Apa itu text to speech? Ya, nanti saya akan jelaskan. Dan juga KPNOT sebagai teknologi membaca cerita dan membandingkan pengalaman dongeng antara AI versus dengan didongeng dengan teman sendiri. Kemudian juga menyampaikan refleksi etika siapa yang lebih hangat atau lebih bermakna antara AI dengan teman sendiri atau menghasilkan produk karya refleksi berupa catatan pengalaman atau poster sederhana. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya bisa terintegrasi dengan maklum bahasa Indonesia. Ya. Tapi saya memang tadi saya sampaikan di awal fokus ke codingnya dulu. Di sini anak-anak saya berikan materi cerita, ya, materi teks berupa cerita. Ini kan bisa ya, integrasi dengan bahasa Indonesia ya. Teks ceritanya itu seperti kebetulan teks ceritanya yang kami lihat dengan anak-anak yaitu tentang cerita bawang merah dan bawang putih. Nanti di sini saya menyiapkan teks terlebih dahulu dan kemudian saya ceritakan ke anak-anak sekalian. Bahwasannya pada pertemuan ini saya akan mengajarkan mereka tentang teks naratif ya, atau teks cerita ya. Dimana si anak nanti membuat teks cerita juga. Bagaimana caranya? Ya tadi ya seperti akan kita sampaikan ya melalui chat GPT atau mereka bisa mengarang sendiri. Nanti kita bisa eksplor anak-anak ya. Kalian kalau misalkan bawa handphone atau laptop boleh menggunakan chat GPT. Tapi kalau tidak membawa bisa membuat pembuaran sendiri ya. Dengan kita tentukan temanya, misalkan cerita rakyat atau cerita anak atau dongeng dan lain sebagainya ya. Agar si anak ini tidak kemana-mana ceritanya ya, atau bisa dijelaskan juga dengan melalui teks dan komposisinya itu ya, kita jelaskan dulu dari awal alurnya ya. Kemudian setelah si anak ini memproduksi atau mempunyai teks cerita, baru kita ajarkan lagi setelah dia membuka chat GPT tadi dengan prompt yang kita ajarkan di pertemuan sebelumnya gitu ya. Kebetulan ini udah kondisi Pak ya, udah kondisi di setiap hari Jumat. Jadi saya secara bertahap berpikir komputasional itu apa dan lain sebagainya. Kemudian sekarang ke tahap pembuatan produknya atau pembuatan AI-nya ya, teman-teman. Nah, kemudian si anak setelah membuat prompt dan juga telah dihasilkan cerita ya atau membuat sendiri, mereka kan sudah punya tuh ya bahannya ya. Setelah mereka mempunyai bahannya, anak-anak kita ajarkan untuk membuka aplikasi terbaru yang baru saya ajarkan seperti STS ya, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Di sini cuma kalau untuk STS ini
tipsnya kita bisanya free trial aja ya, di awal kita bisa free. Nah, karena kemarin saya sudah mencoba bisa, tapi hari ini saya mau coba lagi presentasikan ke Bapak Ibu, tapi berbayar ya. Akhirnya saya punya alternatif saya itu menggunakan LM Note ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di sini. LM Note, jadi tadi prompt atau hasil cerita yang sudah dihasilkan anak tadi kita generatkan ke LM Note ya. Jadi anak-anak buka LM Note, setelah itu mereka membuat create new ya, di situ mereka membuat baru, kemudian kita sisipkan atau kita kopas ya. Di sini Bapak Ibu materinya kita kopas. Nah, kemudian nanti akan dihasilkan, cuma kalau belum disetting bahasanya bisa di situ pakai prompt yang baru lagi. Bapak Ibu bisa tuliskan tolong buatkan podcastnya atau rekamannya dengan menggunakan teks bahasa Indonesia sesuai dengan yang sudah di atau yang sudah diupload. Jadi di LM Note ini Bapak Ibu bisa mengupload ya. Kalau saya dari ulang lagi dari awal, nanti ada hasil downloadnya ya. Nah, jadi di awal pembelajaran saya tanya ke anak-anak, apakah kalian sudah mempunyai teks cerita? Kan mereka menjawab, ya saya punya, sudah menghasilkan atau sudah membuat teks cerita. Baik anak-anak sekalian, silakan kalian masuk ke LM Note ya, dan mereka sisipkan kalau yang punya. Nah, setelah itu kita arahkan untuk create new notebook. Nah, kan ada hasilnya nanti Bapak Ibu ya. Setelah itu mereka sisipkan atau upload. Jadi yang tadi mereka siapkan teksnya itu kita rekomendasikan untuk dijadikan PDF ya, bukan dalam bentuk Word, Microsoft Word. Kenapa? Karena tidak bisa membaca kayaknya kalau yang saya kasih di sini ya, dia harus berbentuk PDF di sini ya. Nah, kita contohkan seperti ini, dia tidak bisa membaca kalau dengan Word ya. Nah, di sini ada PDF, kita upload. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti ini. Setelah anak-anak kita sarankan untuk mengupload PDF tersebut ya. Nah, nanti di sini akan ada hasilnya generatnya. Tapi dia dalam bentuk bahasa Inggris. Ini agak lama karena koneksi internetnya harus benar-benar bagus ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau sekiranya sinyalnya agak-agak lumayan lama seperti saya. Nah, nanti setelah ini ada ya teksnya, nanti kan ini terbaca oleh si LM Note. Nanti kita arahkan anak-anak untuk ini kan biasanya orang ada sempat audio mereka saat ulangan ya, audio dan video saya terapkan di anak. Tapi nanti dilihat aja kalau teks ceritanya dalam bahasa Inggris tadi ya saya katakan. Di sini kita latihan soal ini, apalagi kalau kita harus ada ayat itu apa buatkan saya dalam latihan dan ya. TKA juga di dalam. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dan mulai nampak ya. Nah, ini kan bentuknya bahasa Inggris ya. Ini saya akan mencoba lagi ya, nanti setelah seperti itu ya. Nanti setelah promptnya terkirim di sini bilang baru kita klik yang podcastnya itu. Nah, ya nanti akan ada hasilnya seperti ini. Saya kan ngajar kalau tentang itu ya, tata suara itu ya, itu kan memang harus visual ya. Jadi kalau misalnya cuma dulu kan kita ngajar menonton, ibarat cuma cerita gambar ini gambar. Sekarang dengan adanya AI apalagi di sini ada ya, lebih semangat dan mereka jadi banyak. Nah, nanti hasilnya seperti ini ya. Jadi setelah mereka menghasilkan dan kita tekankan akan untuk mendownloadnya, nah berarti kan ada produk yang mereka hasilkan ya dari apa yang mereka buat. Nah, setelah itu kita bilang bagaimana menurut kalian setelah kalian mengenerate teks naratif yang kalian input di atau upload di LM Note. Nah, gitu. Nah, setelah itu mereka rasa akan memberikan tanggapan ya. Kemudian kita bandingkan. Nah, sekarang atau Bapak Ibu bisa menukarnya. Di awal kita setelah
setelah mereka menghasilkan atau membuat teks cerita, mereka meminta teman mereka itu untuk membacakan teks kepada mereka. Baru setelah itu nanti mereka bisa membandingkan mana teks yang lebih mereka tangkap dibandingkan antara AI versus dengan temannya sendiri. Nah, jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian, STS disebut atau TTS. Jadi si anak ini memproduksi atau membuat produk dongeng atau cerita bagaimana by audio. Selain itu, di kelas juga saya kadang menyampaikan game ya, game dengan board wall. Atau kalau sehari-hari ya, misalkan di kelas si anak ini mau membagi kelompok, ya, atau saya membuat kelompok. Oke, sekarang buatkan dengan kelompok. Pastinya saya nggak langsung menunjuk si A, si B, kan. Akan tetapi saya menggunakan spin wheel, itu udah otomatis anak-anak terbiasa dan hafal ya. Miss, spin wheel aja dong gitu. Saya akan buatkan spin wheel-nya, baru bagi kelompok gitu. Terus saya board wall. Si anak kan game interaktif ya, kalau wall itu si anak bisa touch screen ya, dan apalagi sekarang kita udah dapat bantuan ya, bantuan apa namanya itu TV apa sih, FTF ya, pokoknya TV interaktif ya, yang mana mereka bisa langsung touch gitu kan, nggak harus kayak kemarin lagi manipulasi kita pakai ini yang kita ini manual di laptop atau enggak. Sekarang bisa kayak kita ada bantuan dari merah putih itu kemarin, kita bisa manfaatkan ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin itu yang saya bisa sampaikan hari ini. Jadi saya manfaatkan teknologi AI ini dari coding. Yang pertama membuat prompt melalui ChatGPT ya. Yang kedua adalah membuat audio, bagaimana si anak ini bisa membuat cerita dan mendengarkannya atau membacakannya, atau juga mengintegrasikannya kepada LM tadi ya. Yang keempat adalah dengan game interaktif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon saran dan masukannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.